semuanya, selamat datang di Ngobrol Serius Tapi Santai, tempatnya kita bahas topik yang katanya berat, tapi disajikan dengan cara yang bikin otak ringan dan hati senang. Betul banget, dan seperti biasa kita bukan mau ceramah, tapi ngajak teman-teman sekalian buat mikir bareng nih, karena Pikir kritis, bicara realistis. Nah, Hil, topik kali ini tuh menarik banget, Hil, karena kita bakal ngomongin tentang kebun binatang sebagai bentuk dari konservasi, Hil. waduh, bener banget tuh, karena jujur aja kalau ngomongin kebun binatang, reaksi orang bakal beda-beda nih, Nov. Betul. Ada yang bilang, wah keren banget nih tempat edukatif buat anak-anak, tapi sebagian kecil juga bakal ada yang bilang, kasihan hewan-hewannya dikurung, itu bukan konservasi namanya. Betul, aku sendiri sih kalau mikirin hewan kebun binatang tuh ya suka aja sih, cuman memang some case tuh kayak kasihan gitu. Nah makanya Hil, hari ini kita bakal bedah dari sisi hukum, etika, sampai sisi sosialnya juga nih, jadi lengkap. Dan tentu aja kita kasih sedikit bumbu obrolan nih, biar gak ngantuk ya teman-teman yang baca. Nah, jangan ngantuk ya teman-teman. Oke. Nah, tenang aja ya. Kita nggak bakal nyuruh kalian ngawalin pasal kok, tapi tetap aja nih dasar hukumnya kita bahas biar paham konteksnya. Betul, kalau untuk ngafalin pasal itu tugas kita aja ya. Rumit ya, Rumit gitu ya. Oh ya, sebelum itu kenalin dulu ya, nama aku Hil ya. Dan aku Novia, kita bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi berbobot selama beberapa menit ke depan. Oke teman-teman, sebelum kita bahas kebun binatangnya nih, kita harus tahu dulu gak sih Hil, apa itu konservasi sebenarnya. Terus juga, karena jujur aja masih banyak banget orang yang salah paham karena soal makna konservasi itu sendiri gak sih? Teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak apa arti konservasi? Kamu tahu nggak, Nov? Jujur, belum sepaham itu sih Hil. Oke, kalau gitu aku jelasin ya. Jadi, kalau dengar kata konservasi, yang kebayang pasti hewan-hewan lucu, satwa langka, atau hutan hijau yang dijaga. Padahal konservasi itu jauh lebih dalam loh dan sistematis. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya kalau konservasi itu cuma dari dasar hukumnya aja sih, Hil. Karena di sini tuh kan udah ada dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang ini itu merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Hil. Dan di situ disebutkan juga nih ada 3 kegiatan utama. Nah, yang pertama ini ada perlindungan sisa penyangga kehidupan, yang kedua ada pengawetan keanekaragaman hayati, dan yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari nih, Nov. Wah banget tuh Hil, kayaknya kalau dipikir-pikir ya. Keren kan? Makanya, tapi kalau dipikir-pikir ya Hil, sebenarnya manusia dan alam tuh jadi sebenarnya konservasi tuh bukan cuma melestarikan hewan gak sih, tapi tentang gimana nih manusia bisa hidup berdampingan sama alam tanpa ngerusak keseimbangannya. Betul. Jadi kalau kita pikir manusia dan alam itu saling berhubungan kayak rantai nih. Jadi kalau putus satu mata rantai, semuanya tuh bisa kacau. Mantap Hil. Dari mana tuh Hil? Jago Hil. Nah, jadi teman-teman, dari sinilah nih muncul 2 pendekatan besar dalam konservasi. Itu ada in situ dan juga ex situ. Kalau in situ berarti melindungi hewan di habitat aslinya. Contohnya tuh kayak ada taman nasional, terus apa lagi ya? Apa ya? Hutan lindung juga cagar alam tuh masuk in situ Hil. Nah kalau ex situ itu artinya melindungi hewan di luar habitatnya. Contohnya nih kayak kebun binatang yang lagi kita bahas, terus juga taman safari masuk sama pusat penangkaran sih Hil. Wah, panjang banget tuh Nov penjelasannya. Dan juga ada nih secara hukum kebun binatang termasuk konservasi ex situ. Tapi bukan berarti semua kebun binatang otomatis pantas disebut lembaga konservasi ya, teman-teman. Jadi itu harus ada izin, standar dan evaluasi berkala. Nah, ngomong-ngomong tentang izin nih, sebenarnya izinnya tuh udah diatur Hil dalam Permen LHK. Sebentar, ini tuh panjang Hil, panjang ya teman-teman, maaf kalau misalnya salah nih ya, tapi ada diatur di dalam Permen LHK nomor P22/Men-LHK/Sekjen KSA _3/2019. Aduh, panjang banget tuh. Ya itulah hasil hafalan 7 semester Hil.
Jadi nah, di izin ini dia udah diatur nih. Ada luas kandang yang harus sesuai sama perilaku hewan, terus juga dia ngatur makanan bergizi. Bahkan dia tuh ngatur kalau dokter hewan tuh wajib ada. Serta kesejahteraan mental satwa juga harus dijamin, Hil. Tapi ya di lapangan kadang idealnya tuh beda sama kenyataannya. Masih ada aja nih kebun binatang yang kayak cuma mikiran gimana sih caranya pengunjung puas, bukan gimana caranya satwanya biar nyaman. Benar banget lagi. Jadi kebun binatang tuh sebenarnya bukan buat background foto estetik buat feed Instagram ya guys. Benar, jangan ditiru ya guys. Oke teman-teman, sekarang kita bahas dari sisi pro-nya dulu ya. Karena seadil-adilnya diskusi, kita juga harus lihat dari sisi baiknya juga nih. Setuju, sepakat banget. Hil, tau gak sih di banyak negara tuh kebun binatang justru sebenarnya jadi benteng terakhir buat penyelamatan satwa yang terancam punah. Oh banget, contohnya nih kayak harimau Sumatera, orangutan Kalimantan, dan jalak Bali. Semuanya itu udah kehilangan sebagian besar habitatnya loh, gara-gara deforestasi, tambang, atau perburuan. Aku juga pernah baca tau Hil di Bali Bird Park. Mereka sebenarnya berhasil tahu menangkarkan jalak Bali, bayangin. Terus juga ada beberapa-nya itu berhasil dilepas liarkan lagi ke alam. Jadi sebenarnya memang ada yang beneran menjalankan fungsi konservasi tuh. Waduh, keren banget tuh ya Bali Bird Park. Makanya ya seharusnya sih emang kayak gitu ya. Benar. Nah, itu juga bukti kalau kebun binatang bisa jadi tempat penyelamatan satwa, bukan sekadar jadi tempat pamer. Mereka bisa jadi rumah sementara sampai satwanya siap hidup mandiri lagi. Benar, selain itu sih sebenarnya nilai edukatifnya tuh gede banget sih ya. Anak-anak tuh jadi bisa belajar langsung kayak, oh ini toh gajah Sumatera, ini tuh harimau, terus kayak ini tuh komodo. Jadi mereka nih tahu kalau hewan-hewan ini nih nggak selamanya aman kalau alamnya rusak. Betul, jadi ada nilai edukatifnya juga ya teman-teman. Betul. Nah, apalagi kalau pengelolanya punya program Vet Tour atau Animal Talk, jadi bukan sekadar lihat, tapi juga belajar kenapa sih hewan-hewan ini penting buat ekosistem. Betul, dan kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, tapi semoga benar sih ya. Iya. Ini tuh sesuai banget sama pasal 3 di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian alam, Hil. Benar. Jadi, selain edukasi, kebun binatang juga berperan nih dalam penelitian. Banyak ilmuwan belajar dari perilaku, pola makan, sampai kesehatan satwa di sini. Bahkan dokter hewan sering latihan praktik juga loh. Jadi termasuk mahasiswa hukum kayak aku juga bisa ya sebenarnya kan nulis skripsi tentang apa ya, sebagai mahasiswa semester 7 ya Hil. Jadi kayak ada kepikiran judul tanggung jawab hukum lembaga konservasi terhadap kesejahteraan satwa. Gimana Hil menurut kamu? Keren sih. Oh, jadi kamu mau nulis tentang judul itu, no? Ya nggak tahu ya, who knows, coba kita lihat nanti deh. Bisa banget lagi, siapa tahu nanti skripsi kamu viral. Tapi ya Nov, kita juga nggak bisa tutup mata nih sama sisi gelapnya. Betul, karena banyak juga kebun binatang yang lebih mirip penjara hewan daripada rumah konservasi. Sedih ya. Sedih banget. Dalam hukum ada nih namanya prinsip animal welfare atau kesejahteraan hewan. Hal ini diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Jadi, hewan punya hak buat hidup layak, dapat makanan cukup, ruang gerak memadai, dan bebas dari stres. Gimana, Nov? Sebenarnya lengkap banget ya, tapi realitanya tuh ada yang kurus, ada yang bulunya rontok, ada yang jalannya mondar-mandir kayak kebingungan. Itu kan tadinya stres berat loh. Waduh, berat tuh. Dan namanya zookosis di alam liar harimau bisa jalan 20 km sehari. Tapi di kandang sempit dia cuma bisa bolak-balik 10 meter. Lama-lama stres, depresi dah tuh. Kasian gak sih Hil? Harusnya kan sesuai sama kebiasaannya gak sih, disesuaikan. Jadi gak bebas gak sih? Betul. Dan juga yang lebih parah ya, kadang tuh pengunjung malah diketawain. Jadi dikiranya hewannya lucu, padahal tuh kan hewannya tuh trauma gitu. Tapi yang pengunjungnya malah melihat itu sebagai kelucuan. Jadi di video ini jadi bahan candaan, miris ya. Nah teman-teman jangan kayak gitu ya. Makanya kalau lembaga konservasi udah nggak bisa menjamin kesejahteraan hewannya, itu bukan konservasi lagi itu namanya, tapi apa? Eksploitasi teman-teman. Teman-teman jangan ya. Tapi Hil, kalau secara hukum tuh bisa dikenakan sanksi juga gak sih Hil? Bisa nggak ya?
Bisa nggak ya teman-teman? Jadi bisa. Jadi bisa, bahkan bisa dijerat pidana kalau terbukti melanggar prinsip kesejahteraan satwa. Izinnya juga dicabut ya. Benar-benar. Nah, kalau udah begini pertanyaannya, siapa sih yang bertanggung jawab? Siapa yo? Kalau udah kayak gini pasti lempar-lemparan deh. Betul. Nah, kalau udah kayak gini tentu pengelola lembaga konservasi HIL mereka punya izin, wajib punya izin dari KLHK dan tunduk pada pengawasan berkala HIL. Benar, jadi kalau melanggar bisa kena sanksi administratif, penghentian kegiatan, sampai pencabutan izin. Bahkan kalau pelanggarannya berat, bisa kena pidana nih, bisa 5 tahun dan denda sekitar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah mah mending buat beli apa ya? Beli apa ya? Beli motor dapet, kita jajan juga dapet ya. Jadi teman-teman jangan melanggar ya. Nah tapi masalahnya HIL pengawasan di lapangan tuh kadang memang masih lemah kan ya. Petugasnya juga terbatas, terus datanya juga suka nggak transparan tau HIL. Waduh, gawat tuh. Makanya itu miris ya. Dan masyarakat juga kurang tahu nih mekanisme pelaporan. Padahal dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat berhak berperan serta dalam perlindungan lingkungan. Harusnya sih masyarakat bisa jadi bagian dari pengawasan ya. Kayak kampanye edukatif, terus juga lewat melapor lewat kanal resmi karena udah ada ya kanal resminya teman-teman. Iya nih, apalagi di era digital kayak sekarang, media sosial tuh bisa jadi alat kontrol loh. Ya, asal dipakai dengan bijak. Bener, peran media sosial itu sebenarnya sangat-sangat berpengaruh ya, karena kita sebagai Gen Z juga nih, harusnya justru kita yang menggerakkan gak sih HIL? Benar. Betul, terus juga pemerintah seharusnya sih terbuka ya, kasih akses nih laporan publik nih pemerintah ya tolong. Bercanda. Jadi biar masyarakatnya tuh tahu kondisi kebun binatang sebenarnya tuh kayak apa gitu loh. Bener. Terus kalau kita diem aja, hewan-hewan itu jadi nggak punya suara dong buat bela diri. Oke, HIL. Sekarang kita akan bahas yang adem-adem dikit deh. Tadi kan kita udah bahas pro kontra, kita juga udah bahas undang-undang. Gimana kalau kita sedikit ngebayangin nih kebun binatang masa depan idealnya tuh kayak gimana sih ya? Gimana sih? Gimana tuh HIL kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sendiri sih konsep ekozoo itu keren banget ya, di mana hewan tetap bebas beraktivitas di area luas yang mirip habitat aslinya, sementara pengunjung yang dikontrol pergerakannya. Ekozoo ya HIL ya? Iya, ekozoo. Keren sih. Kayak di Singapura Zoo juga atau di beberapa taman safari di Eropa juga keren sih. Karena hewan tuh nggak dikurung, tapi kita yang diatur lewat jalur kendaraan atau jembatan observasi. Hebat dong ya Singapura Zoo. Makanya. Dan prinsipnya sejalan banget nih sama One Welfare atau kesejahteraan hewan, manusia, dan lingkungan saling terhubung. Oh, itu tuh diaturnya di One Welfare ya? Iya, betul. Jadi petugasnya itu juga harus profesional, terus juga ngerti psikologi hewan. Jadi kayak bukan cuma ngasih makan gitu doang ya, bukan cuma kasih makan doang ya, teman-teman. Oke, jadi emang udah terlatih ya. Betul, bro. Oke, dan laporan kesehatan hewan, dana konservasi, dan hasil penelitiannya juga harus terbuka nih. Jadi transparansinya itu kunci dari kepercayaan publik. Tapi kalau bisa sih ya ada program virtual zoo juga gak sih? Kayaknya menarik sih virtual zoo. Menarik Jadi banget. orang-orang nih bisa belajar tanpa bikin hewan stres. Jadi kita bisa, karena kan kita udah serba digital juga ya. Jadi kayaknya tuh kalau program virtual zoo tuh nggak yang mustahil banget sebenarnya gak sih? Benar, setuju banget aku no. Apalagi kalau dikolaborasikan sama sekolah, anak-anak jadi belajar nih bagaimana sih cinta sama satwa-satwa lewat teknologi. Ih seru banget, kayaknya nggak cuma anak-anak yang masih sekolah aja sih. Aku kayak yang sudah 20 tahun ini juga nih masih anak-anak kan tuh ya. Asli nggak ya? Kita bukan yang masih 17 tahun ya? Waduh, tolong ya. Jadi intinya aku aja tuh sebenarnya tertarik juga sih kalau kayak gitu. Jadi intinya tuh konservasi bukan cuma hukum, tapi nurani sih. Jadi hukum nih bisa ngatur, tapi ya cuma empati aja sebenarnya yang bisa nyentuh hati. By the way, tapi kamu pernah gak sih ke kebun binatang terus ngerasa antara kagum sama sedih sekaligus? Pernah banget lagi. Waktu itu aku ke salah satu kebun binatang di Jawa Tengah nih. Jawa Tengah? Iya, Jawa Tengah. Jawa, iya. Jauh banget.
Oke, terus? Jadi ada seekor gajah yang berdiri diem berjam-jam. Terus aku tanya penjaganya, katanya sih dia udah tua dan kehilangan pasangannya nih, sedih banget kan? Iya, sedih banget. Gajah kan sebenarnya dikenal punya ikatan emosional yang kuat ya. Benar-benar. Jadi mereka tuh kayak emang bisa berduka kayak manusia sih, Betul, tapi betul, aku betul. gak kebayang sih, emang sedih banget. Iya, dari situ aku sadar hewan itu bukan sekadar objek pameran, mereka juga punya perasaan, kenangan, dan kehidupan sosial juga. Setuju sih. Aku juga pernah ke taman safari, terus juga lihat kiper yang benar-benar sayang sama hewannya. Aduh, sweet banget ya. Jujur terharu sih. Dia cerita tuh gimana perjuangan ngerawat bayi harimau yang ditolak induknya. Bayangin ditolak induknya, Hil. Gila sih. Terus akhirnya dirawat kayak bayi manusia, dikasih susu tiap 3 jam. Itu kan bentuk kasih sayang juga gak sih? Benar, benar. Nah, dari dua pengalaman itu nunjukin dua sisi dunia kebun binatang nih. Ada yang menyedihkan, tapi ada juga yang penuh dengan dedikasi. Dan menurutku penting banget untuk kita apresiasi petugas-petugas yang benar-benar peduli sama satwa, karena mereka garda terdepan konservasi yang jarang disorot ya. Benar. Oke, kalau dipikir-pikir manusia tuh makhluk yang paling berkuasa di bumi, tapi juga yang paling mampu untuk merusak, no. Iya ya, kadang kita lupa kalau bumi itu bukan cuma milik manusia, tapi juga jutaan makhluk lain yang hidup berdampingan. Benar. Dan konservasi ini bukan soal menyelamatkan mereka doang, tapi soal belajar hidup dengan selaras. Karena saat kita melindungi alam, kita sebenarnya sedang melindungi diri kita sendiri loh. Setuju banget. Jadi kalau besok kalian ke kebun binatang, coba deh lihat lebih dalam. Bukan cuma hewannya nih, tapi pesan dibaliknya tanggung jawab kita terhadap alam, teman-teman. Benar, karena pada akhirnya konservasi ini bukan tentang hewan yang dikurung, tapi tentang manusia yang belajar untuk tidak serakah, ya nggak, Nov? Betul, dan mungkin saat kita bisa menghormati kehidupan lain, barulah kita pantas disebut manusia, teman-teman. Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan kalau kebun binatang bisa jadi bentuk konservasi, tapi nggak semua kebun binatang otomatis layak nih disebut dengan lembaga konservasi. Betul, kuncinya nih ada di niat dan praktiknya, teman-teman. Apakah benar untuk melestarikan atau cuma menghibur manusia aja? Benar, dan kita sebagai pengunjung juga punya peran nih. Pilihlah kebun binatang yang ramah satwa, yang transparan, dan punya program edukasi ya teman-teman. Asik. Dalam Hil, bahasanya Hil. Karena emang iya benar yang tadi Hil bilang, karena hewan nggak bisa bicara, makanya kita yang harus bersuara untuk mereka, teman-teman. Jadi kadang kita cuma butuh hal kecil kok, kayak nggak ngasih makan sembarangan, nggak pakai kaca kandang, atau nggak pakai hewan buat konten lucu-lucuan doang di medsos. Tapi dampaknya besar nih buat mereka. Setuju banget. Empati itu mulai dari kebiasaan kecil, teman-teman. Kalau semua orang sadar, pelan-pelan sistemnya juga pasti bisa berubah. Setuju banget. Dan semoga setelah dengar podcast kita kali ini teman-teman jadi bisa lebih kritis dan peka terhadap isu konservasi ya. Sepakat. Amin ya. Karena sebenarnya mencintai hewan juga dan alam bukan cuma soal kasih makan, tapi juga soal menghormati hak hidup mereka, tahu. Bener. Soalnya kalau hidup di alam hewan bisa ngomong, mungkin mereka bakal cuma minta satu hal. Apa nih? Jangan sakiti kami dong. Dalam ya. Tapi kebayang sih pasti sedih banget. Dan juga tugas kita adalah jadi suara itu, teman-teman. Jangan banget ya. Yang ngingetin, yang jaga, yang peduli. Bener banget tuh, Nov. Dalam ya. Ya betul. Harus dong, kan ini ngobrol serius tapi santai, Hil. Oke. Waduh, gak kerasa nih. Udah sekitar berapa menit? Kayaknya ada sih 15 menit kita ngobrol ini. Semoga sih teman-teman gak bosan ya. Amin deh. Oke deh, sebelum kita tutup seperti biasa, pikir kritis, bicara realistis. Terima kasih teman-teman udah dengerin kita sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga alam, jaga hewan, dan jaga logika. Bye guys semua.